Hai Technolovers, kembali lagi bersama channel movie kesayangan kita. Pada movie kali ini kita akan merangkum sebuah serial film yang berjudulkan Game of Thrones. Serial film ini akan terbagi menjadi 8 season dan kita akan awali dari season pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita ingatkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena di dalam konten video ini akan berisi spoiler. Di dalam film ini akan ada banyak sekali cerita menarik yang diantaranya pengencorotan sedarah, si bocil gampang basah, musuh-musuh dalam selimut, dan bahkan zombie yang bisa menerkam kalian di dalam kegelapan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya 3 pria gagah perkasa sang penjaga tembok raksasa bernama The Wall, yang mana tembok ini adalah perbatasan antara kerajaan utara The Winterfell. Saat berjaga dan memeriksa sekitar, ketiga pria perkasa itu dikejutkan dengan munculnya makhluk menyeramkan bernama White Walker yang dikabarkan telah punah sejak ribuan tahun yang lalu dan langsung menyerang mereka secara membabi buta tanpa belas kasihan. Setelah kejadian itu, di antara ketiga pria tersebut hanya tersisa satu orang yang kita sebut saja si Ujang. Namun naas, setelah berhasil lolos dari zombie, si Ujang malah tertangkap oleh prajurit Rod of Star yang kebetulan sedang berjaga di waktu itu. Si Ujang pun dianggap sebagai pengkhianat klannya sendiri dikarenakan mencoba kabur dari tembok raksasa The Wall, yang padahal si Ujang kabur demi menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Namun naas, nasib malang tetap mendatangi si Ujang, yang mana dengan hal itu si Ujang mendapatkan hukuman pancung yang disaksikan oleh para prajurit The Wall dan Raja Ed. Si Ujang sempat mengatakan jika semalam dia memang benar-benar melihat makhluk legenda White Walker ataupun zombie, namun sang raja tetap tidak percaya dan tetap menghukum si Ujang. Setelah pembelaan si Ujang yang tidak berhasil, alhasil si Ujang pun langsung ditebas kepalanya. Ketika hendak kembali ke istana, perjalanan Raja Ed dan para prajuritnya terhenti dengan terlihatnya sebuah rusa yang cukup besar dan telah tewas mengenaskan. Dan siapa sangka kejadian tersebut adalah awal mula putra-putri Ed mempunyai anak Darwol atau anak dari serigala raksasa yang kebetulan ada di sebelah rusa yang sudah mati itu. Setelah membawa anak serigala ke dalam kerajaan, tiba-tiba Raja Ed mendapatkan kabar buruk dari Catelyn istrinya. Jika Jon Arryn, sang head of the king, telah tewas, di mana pria itu sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Dan Catelyn pun menambahkan jika sang raja kini telah menuju Winterfell untuk meminta Raja Ed agar dapat menjadi head of the king selanjutnya untuk menggantikan si Jon Arryn yang sudah meninggoy. Scene pun berpindah di mana memperlihatkan King Robert, sang raja dari segala raja, memang benar-benar datang bersama keluarganya dan langsung disambut ramah. Dalam momen ini kita diperkenalkan dengan Chelsea Lannister, sang ratu dari King Robert, dan Jenny Lannister, saudara dari Chelsea Lannister yang telah menjadi pemimpin pasukan. Dan di saat itu juga terlihat seorang psikopat putra mahkota bernama Joffrey yang nantinya bakal menjadi raja menggantikan King Robert. Setelah sedikit sambutan ramah, Raja Robert membawa King Ed masuk ke dalam kuburan bawah tanah mendiang adiknya. Dan secara mengejutkan, King Robert meminta Raja Ed untuk menjadi Hand of the King selanjutnya untuk menggantikan dirinya sendiri. Karena King Robert pun telah menganggap Ed sebagai sahabatnya sendiri. Bahkan adik Ed yang tewas beberapa tahun yang lalu juga pernah menjadi kekasih dari King Robert. Dan kali ini King Robert juga memiliki niat dan mengatakan jika ia ingin untuk menjodohkan anak mereka, yaitu Joffrey, anak haram Raja King Robert, dengan wanita cantik bernama Sansa, yaitu anak dari Ed. Perjodohan ini dilakukan dengan niat untuk menjalin persaudaraan yang lebih baik untuk kedepannya.
Tidak lama dari itu, terlihat seorang pria kurcaci cabul bernama Tyron Lannershik, adik Jamie yang sedang asyik menikmati apa melejit di sana. Bahkan Jamie memberinya full service dengan mendatangkan 3 wanita tambahan untuknya. See you at sundown. Close the door. Sementara itu, Raja Robert terus mengenang adik Ed bernama Ilyana yang telah tewas dalam kejadian mengenaskan tahun lalu. In my dreams, I kill him every night. Beralih ke sebuah tempat bernama Phantos, terlihat seorang pria Tergians bernama Viserys berniat menjodohkan adiknya yang bernama Dennis bernama Khal Drogo, sang pemimpin dari Dothrak. Perjodohan ini diharapkan bisa membuat persaudaraannya lebih erat lagi. Namun niat sebenarnya di balik perjodohan ini adalah untuk bisa membantu Viserys merebut tahta Targaryen yang telah direbut oleh Raja Robert. Dan di saat Daenerys mendekat, pria seram bernama Khal Drogo itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan pergi berlalu begitu saja. Daenerys sempat menolak perjodohan itu, namun Viserys tetap menegaskan bahwa perjodohan ini harus tetap dilaksanakan apapun yang terjadi. Kembali ke Winterfell yang terlihat begitu senang saat mengetahui akan dijodohkan dengan Joffrey, sang pewaris tahta. Your home to come here, and I'd be queen someday. Sementara itu, Jon Snow yang telah melatih pedang tiba-tiba dihampiri pamannya yang bernama Benjen, seorang pria kuat salah satu anggota Night's Wall. Benjen pun mengatakan untuk bergabung ke pesta yang berlangsung. Namun Jon Snow merasa tidak pantas berada di sana dan ia lebih memilih untuk ikut dengannya pergi ke The Wall. Uncle Benjen. Setelah Benjen pergi, Tyrion pun datang menghampirinya, bukan untuk mengejek atau menghinanya. Namun ternyata dengan fisiknya yang kurang sempurna, Tyrion juga merasa dipandang sebelah mata. Di tengah-tengah pesta yang berlangsung, Benjen datang menghampiri Ed untuk membahas pria yang telah dipenggal kepalanya di awal scene. Perkataan tentang White Walker ataupun zombie di kala itu terus membayang-bayangi kepalanya. Terlebih mereka terus membicarakan perihal musim dingin yang akan segera tiba dan mungkin akan menimbulkan bahaya untuk kerajaan mereka. Tak hanya itu, terlihat Jaime juga datang menemui Ed seperti kurang senang setelah mengetahui Ed akan diangkat sebagai Head of the King menggantikan Raja Robert. Hingga di malam yang sunyi, di saat Ed dan Catelyn berbincang, tiba-tiba penasihat kerajaan datang memberinya sebuah surat. Ternyata dari Lisa, saudara Catelyn yang tak lain adalah istri dari Jon Arryn. Surat itu pun berisi bahwa Jon Arryn telah dibunuh oleh Lyanna Stark dan kini raja dalam bahaya. Beralih ke Dothraki, terlihat pesta yang begitu meriah dengan berlangsungnya akad nikah Khal Drogo, sang pria perkasa, dengan Daenerys. Dan saking barbarnya kaum Dothraki, maka beberapa nyawa pun dikorbankan yang hanya bertujuan untuk memeriahkan pesta tersebut. Bisa dikatakan kaum Dothraki ini adalah kaum yang sadis dan brutal, tidak segan-segan untuk menghajar ataupun menghabisi orang-orang yang disebut pengkhianat, apalagi yang belum subscribe di channel ini. Setelah dilangsungkannya pesta pernikahan, kini sang wanita itu pun mendapatkan gelar baru, yaitu Ratu dari kaum Dothraki. Kemudian di sana tiba-tiba datang seorang pria bernama Ser Jorah yang mengaku sebagai mantan pelayan ayahnya, yang juga datang untuk memberikan buku sejarah Seven Kingdom. Tidak hanya itu, Daenerys juga mendapatkan telur naga dari Sedulene yang telah membatu dan juga kuda putih yang begitu indah. Hingga Khal Drogo pun membawanya ke sebuah pantai untuk menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain juga terlihat Robert yang mengajak Ed berburu babi ke dalam hutan yang bertujuan hanya untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Sembari berbincang-bincang, King Robert juga berterima kasih karena Ed telah menerima tugas darinya, yang mana King Robert berpikir karena hanya Ed lah satu-satunya orang yang bisa dia percaya saat ini dan seterusnya. I only ask you because I need you. You're a loyal friend. Dan tidak lama dari itu, anak Ed bernama Bran pun kembali melatih bakatnya dengan memanjat tembok menara yang sangat tinggi.
Namun setelah hampir sampai di atas menara, tidak sengaja Brand melihat langsung Jamie dan Chelsea sedang melakukan hal tidak terduga, yaitu bercundut-cungur atau pengencrotan. Perlu diketahui juga jika Jamie dan Chelsea adalah saudara kandung sedarah. Bisa dibilang jika pengencrotan mereka adalah hal yang paling dilarang. Demi menjaga rahasia mereka berdua, maka Jamie pun tega melakukan hal yang sangat sadis, yaitu menjatuhkan si bocil bernama Brand dari atas menara. Memang sadis sih mereka berdua. The things I do for love.